pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Litwina Salun, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 5 Asesa, Kabupaten Nagekeo, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan D3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 9 SMP Negeri 5 Asesa dengan materi Iman dan Kebersamaan dalam Jemaat menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan, terima kasih. Siap bagi salam? Siap. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar semua proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Ibu minta salah satu orang untuk bisa membawa kita di dalam doa. Ya, silakan Aurel. Marilah kita mengambil sikap berdoa dan izinkanlah saya mengangkat doa dengan tata cara agama kami. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menghimpun umat-Mu menjadi satu kawanan. Semoga melalui pembelajaran hari ini, kami semakin menyadari peran sesama umat beriman dalam perkembangan iman, sehingga dalam kebersamaan iman kami semakin tumbuh dan berkembang seturut kehendak-Mu. Dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dengan mengambil absensi kelas. Martinus, Nehilda, Olga Elmin Goa, Putri Anu Pradeo, Stella Maria Pigune, Urbanus Alexandro, Vincentius, Yakobus Aldiano. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ada 3 orang yang tidak hadir. Kita doakan semoga di hari mendatang untuk KBM berikutnya mereka bisa kembali bergabung dan berkumpul bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama. Oke, sebelum kita memulai dan kita punya materi hari ini, mari kita menunjukkan sikap nasionalis kita kepada negara kita dengan menyanyi bersama lagu wajib nasional. Mari kita semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita bersama-sama membuat kesepakatan pembelajaran. Kesepakatan ini untuk kita jalankan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Elsa, silakan. berani mengeluarkan pendapat. Iya, yang pertama berani mengeluarkan pendapat. Yang kedua siapa lagi? Evra, silakan. Aktif dalam belajar. Aktif dalam pembelajaran.
Jadi ada 5 hal yang harus kita jalankan, 5 hal yang harus kita taati selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Baca sama-sama. Yang pertama, apa yang harus kita buat? Berani mengeluarkan pendapat. Yang kedua, Aktif dalam pembelajaran. kali lalu kita sudah bersama-sama mempelajari materi tentang beriman Kristiani. Materi apa? Beriman Kristiani. Sekarang Ibu mau tanya, berkaitan dengan beriman Kristiani, sebagai seorang beriman Kristiani, kita harus memiliki perilaku yang menunjukkan kekristenan kita. Dan kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita percaya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ya, percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai ciri khas seorang beriman Kristiani. Dan ini tersirat jelas di dalam doa, aku percaya. Oke. Kalau kali lalu kita sudah pelajari tentang beriman Kristiani, hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan iman dan kebersamaan dalam jemaat. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang iman? Iman itu, kalau berbicara tentang iman, apa yang kamu ketahui? Iman. Ya, Aure? Iman itu berkaitan dengan? Ya, iman itu berkaitan dengan kepercayaan. Ada 3 tujuan pembelajaran, kita lihat sama-sama. Coba kita baca sama-sama dalam tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan satu orang baca tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik mampu menjelaskan peran sesama dalam pengembangan iman. Dan yang ketiga, Peserta didik mampu merumuskan tindakan nyata sebagai wujud pengembangan iman di dalam keluarga, lingkungan, dan paroki. mari kita siapkan terlebih dahulu segala hal yang kita butuhkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang ada di atas meja hanya ada alat tulis, buku catatan, buku cetak, dan Alkitab. Selain daripada itu, kita amankan di dalam laci. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar yang ditampilkan ini. Perhatikan setiap gambar yang ada di atas slide ini sambil mencatat hal-hal yang kalian lihat. Mencatat hal-hal yang kalian lihat. Apa yang kamu lihat di situ? Lihat sambil mencatat hal-hal yang kamu lihat. Ya, sudah lihat semua gambar yang ditampilkan? Oke, sekarang apa yang kamu amati dari gambar yang barusan saja kamu lihat? Silakan Ortin. Saya melihat ada gambaran sekelompok orang-orang yang sedang berdoa pada malam puasa. Ya, ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan kegiatan doa Rosario. Oke, silakan join. Ada anggota KOR atau paduan suara. Iya, ada anggota KOR atau paduan suara. Iya, ada orang yang bertugas sebagai Miss Dina yang membawa lilin. Terus yang di belakang ini? Yang ini? Iya, ada orang yang bertugas untuk membawa mazmur. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang biasanya kita alami di dalam
membaca kitab suci setiap hari di sekolah. Hal apa yang pernah dipercayakan oleh ketua KOB atau oleh ketua stasi untuk kalian ketika menanggung liturgi? Ya, menjadi miskinan, apalagi? Menjadi pemazmur, apalagi? Ya, menjadi lektor atau lektris. Dari hal yang kita bahas tadi, ada dua dimensi atau dua sudut pandang. Dimensi itu sudut pandang dari iman. Ada yang namanya dimensi personal dan ada dimensi sosial. Kalau dimensi personal itu berkaitan dengan apa? Berhubungan atau berkaitan antara pribadi kita sendiri dengan Allah. Satu arah, saya dan Tuhan Allah. Tidak ada urusan dengan orang lain. Personal, saya dan Allah. Terus yang kedua ada yang namanya dimensi sosial. Dia itu berkembang melalui apa? Dia berkembang ketika kita berada bersama dengan orang lain. Tidak bisa bahwa iman itu berkembang hanya atas usaha kita sendiri. Tapi iman kita berkembang apabila kita mau bergabung atau kita mau berada bersama dengan orang lain. Ya. Yang pertama, keluarga sebagai gereja kecil. Keluarga sebagai gereja kecil. Gereja itu siapa? Gereja itu adalah kita sebagai umat Allah. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita ice breaking dulu. Mari kita berdiri. Tepuk fokus. Tengok kiri, no no no. Tengok kanan, no no no. Fokus. Oke. Untuk mendalami tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan diskusi kelompok. Dan kelompok sudah dibagikan dan sudah duduk berdasarkan pembagian yang sudah ditentukan. Terlebih dahulu Ibu bagi dulu. Oke, semua perhatikan di dalam LKPD. Semua perhatikan di LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Suruhannya baca di dalam Alkitab, masing-masing kelompok baca di dalam Alkitab dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Itu untuk teks yang pertama. Teks yang kedua dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kegiatan hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang berkaitan. Sudah baca satu dia harus melihat historinya Iya, cari kegiatan apa yang mereka jalankan di sini.
Buat apa? Di lingkungan di KOB itu buat apa? Di ekonomi apa? Kita di stasi saja ya, bisa diproduksi di stasi itu buat apa? Yang pernah kamu buat, yang pernah jalan kegiatan, jalan dengan sekali dari stasi. Kalau sudah semua, sekarang Ibu berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok 1 untuk melaporkan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Oke. Satu, tulislah hal-hal yang menjadi challenge di gereja perdana berdasarkan kisah para rasul bab 4 ayat 32 sampai 33. Jawabannya A. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. B. Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. C. Mereka saling peduli dengan membagikan harta mereka kepada orang yang membutuhkan sehingga tidak ada yang kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4 atau pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 serta kelompok 4 berkaitan dengan jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 1. Ada? Ada atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Jessie dan Putri. Nomor 6, tulislah rencana kegiatan yang dapat kalian lakukan dalam usaha mengembangkan iman di dalam keluarga, di lingkungan, dan di stasi. Di keluarga, 1 berdoa bersama, 2 membaca kitab suci. Di lingkungan atau KUB, 1 katekesi atau pendalaman iman, 2 berdoa rosario. Di stasi, 1 perayaan Ekaristi, 2 ziarah stasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Kita berikan aplaus untuk silakan duduk. Oke, terima kasih, kita sudah menyelesaikan lembar kerja yang sudah dibagikan kepada setiap kelompok, dan kita di dalam kelompok sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan 6 pertanyaan untuk kita kerjakan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdiri dulu untuk ice breaking. Tepuk semangat. 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 Asik. Semangat. Semangat. Asik. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dari 6 pertanyaan, adakah pertanyaan yang membuat anggota kelompok bingung atau sulit dalam menjawab? Ada? Tidak ada? Berarti semua bisa menjawab? Bisa. Bisa memahami soal? Bisa. Terus ada lagi, mereka katakan bahwa tidak ada yang milik pribadi menjadi milik pribadi, tapi milik pribadi dibagikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan itu hal-hal yang sudah diteladani, yang sudah dijalankan oleh umat perdana. Dan tadi kita sudah dalam kelompok masing-masing melihat kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh umat perdana. Kira-kira masih ada tidak sampai sekarang? Kita sudah tulis bahwa masih ada, dan kegiatan-kegiatannya seperti apa sudah dituliskan dalam LKPD nanti, sudah dituliskan dalam LKPD tadi. Dan Ibu tertarik dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok
3 dan oleh kelompok 4. Mereka menjelaskan secara detail bahwa saya harus terlibat secara langsung untuk mengembangkan iman dalam kehidupan bersama. Ada tadi mereka sudah tuliskan bahwa saya ketika di stasi saya harus bisa menjadi lektor atau letris, bisa menjadi anggota kor, bisa menjadi misdina, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita jalankan untuk mengembangkan iman kita. Intinya kita harus bergabung bersama di dalam komunitas, baik itu di lingkungan keluarga, KUB, stasi maupun di Warwokti. Untuk mengukur kita punya pemahaman berkaitan dengan kita punya materi kali ini berkaitan iman dan kebersamaan dalam jemaat, Ibu sudah menyiapkan lembaran soal untuk kita evaluasi diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Masing-masing kita sudah mengevaluasi diri kita berkaitan sejauh mana saya memahami materi tentang iman dan kebersamaan dalam jemaat. Ibu ambil 2 nomor. Yang pertama berkaitan dengan iman, ada 2 dimensi. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan oleh umat perdana. Jadi yang untuk nomor yang pertama tadi di indikator yang pertama ini, tadi ya, ada berapa dimensi? 2. Iya, ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama, Yesi, dimensi yang pertama. Iya, sama-sama. Dimensi personal. Dimensi personal itu berkaitan dengan hubungan berarti kita hanya kita dengan Allah. Terus yang kedua dimensi apa, Adli? Dimensi sosial. Yang bagaimana itu? Berkembang melalui komunitas jemaat. Ya, berkembang melalui komunitas dalam jemaat. Berkembang apabila kita mau bergabung bersama dengan orang lain di dalam komunitas atau di dalam kelompok. Terus ada pun kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh umat perdana. Yang pertama, kegiatan apa yang mereka jalankan? 1, sama-sama bertekun dalam ajaran Rasul. Yang kedua, Memecahkan sama-sama roti dan doa bersama. Yang ketiga, yang kedua dan membagikan harta kepada setiap orang yang membutuhkan. Setelah kita melaksanakan tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi kita iman dan kebersamaan dalam jemaat, Ibu mau tanya berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita jalankan. Yang pertama, hal baru apa yang kamu pelajari hari ini berkaitan dengan keterlibatan dalam kehidupan bersama? Silakan, kerja. Pelajari tentang jika saya mempunyai barang yang lebih, saya bisa membagikan kepada teman saya yang membutuhkan. Iya, Helga katakan bahwa hal yang saya bisa dia pelajari hari ini bahwa ketika saya memiliki barang yang lebih, saya bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Luar biasa, mari kita tetap. Apa lagi? Saya bisa dipercayakan mengikuti kegiatan dalam gereja, contohnya menjadi pemazmur, rektor, doa umat atau demikian. Oke. Stella katakan bahwa ketika saya dipercayakan oleh orang untuk menjadi petugas liturgi, dia bisa menjalankannya itu dengan baik, seperti menjadi lektor, misdina, pembawa persembahan atau anggota KOR. Karena dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu berarti kita sudah mau menunjukkan perkembangan iman kita di tengah
umat atau di tengah kelompok. Terus yang kedua, apabila kita dipercayakan di sekolah untuk membawakan bacaan di pagi hari, apa yang harus saya persiapkan berkaitan dengan pengembangan iman pribadi? Seperti selama ini Ibu sampaikan bahwa besok giliran laki-laki untuk baca. Kira-kira apa yang kita persiapkan? Ya, iya, laki membaca, laki untuk membaca supaya ketika kita membaca dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Iya, oleh orang lain. Jadi itu dengan hal-hal sederhana, secara tidak langsung kita sudah mau berusaha supaya iman yang ada di dalam diri kita itu bisa berkembang. Jadi mulai dari sekarang di dalam lingkungan keluarga, ajak orang tua untuk selalu doa bersama, pribadi juga selalu doa, selalu baca kitab suci, itu sebagai salah satu bentuk untuk mengembangkan iman kita. Di dalam keluarga, di KUB jangan lupa untuk selalu ikut berdoa, apalagi bulan ini adalah bulan Rosario. Bergabung bersama untuk menjalankan doa Rosario. Diskusi ketika dipercayakan untuk menjadi petugas liturgi, jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena dengan kita melakukan semua hal-hal yang Ibu jelaskan tadi, itu bisa membantu untuk mengembangkan iman kita. Oke. Di akhir pelajaran Ibu ada siapkan satu permainan untuk kita, senam otak. Senam otak, jadi Ibu ada siapkan satu permainan benar salah. Permainan benar salah. Apabila benar, angkat tangan. Apabila pernyataan salah, tidak usah angkat tangan. Bisa? Bisa? Oke. Nomor 3, Elsa. Kitab suci dan tradisi gereja menjadi dasar dari dialog iman untuk membagikan pemahaman tentang kebenaran. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Nomor 4, Aten. Jemaat untuk umat perdana diwujudkan dengan tidak berkumpul bersama untuk berdoa dan bersekutu. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Yang terakhir, Gerga. Persekutuan, doa, dan kegiatan gereja lainnya adalah cara untuk membangun kebersamaan dalam jemaat. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Pernyataannya benar. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan materi. Materi minggu depan itu berkaitan dengan Maria teladan hidup umat beriman. Jadi silakan baca materi-materi itu. Silakan baca materi-materi itu. Bisa cari informasi di internet, di buku-buku referensi untuk memperkuat dan mencari tahu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang tugas rumah tulis. Tugas ini bisa dikerjakan ketika belajar kelompok ya. Ada kelompok-kelompok belajar, silakan dikerjakan bersama. Diskusikan di dalam kelompok belajar masing-masing. Diskusikan di dalam kelompok belajar masing-masing. Berkaitan dengan aksi nyata, yang bisa kalian lakukan di dalam lingkungan KUB sebagai bentuk perkembangan iman pribadi.
sebagai bentuk perkembangan iman pribadi dan perkembangan iman sosial. Sekarang silakan beres buku-buku yang ada di atas meja, alat tulis. Oke, sekarang kita tutup pelajaran kita dengan doa. Satu orang bisa bawa kita di dalam doa. Yang sudah dipercayakan untuk membawa doa, dalam nama Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mendampingi kami pada pembelajaran hari ini. Semoga mulai hari ini kami merasa terpanggil dan bersedia dengan penuh sukacita terlibat dalam kegiatan pengembangan iman di rumah dan di gereja kami tinggal sesuai dengan kehendak-Mu, dengan sementaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami.